Ini kali ketiga kami berada di ranah Minang, dan yang paling spesial, tempat ini tadi juga kami mendengar informasi yang menguatkan, sangat dekat kepada tempat tokoh ulama dunia asal Minang, kelahiran dari Minang, yang menjadi mahaguru dari para ulama-ulama kita di tanah suci kota Mekah, juga para ulama-ulama yang datang dari sekitaran wilayah Arab, termasuk dari Mesir di Afrika Utara dan beberapa negara-negara yang lainnya. Mereka belajar pada seorang alim yang bukan dilahirkan di Arab, bukan berasal dari wilayah Arab, tapi lahir dari tanah Minang, di Minangkabau, di Kota Tua, lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1860, diberi nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad tersebut dalam Al-Quran satu kali, di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ada lagi nanti lawannya atau persamaannya disebut dengan Muhammad. Ada Muhammad, ada Ahmad, itu berbeda. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di Quran surah ketiga ayat 144, di Quran surah ke-31, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Syekh ini diberi nama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad terambil dari kata Hamid, yang dalam bahasa Arab bisa diartikan orang yang punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia punya satu keistimewaan yang mendekat dengan Allah, misal rajin tahajud saja, tapi belum konsisten pada ibadah yang lainnya, maka orang Arab akan menyebutnya dengan Hamid. Tapi kalau dia kemudian meningkat kedekatannya dengan Allah, zikirnya rajin, tahajudnya rajin, dengan Qur'annya dekat, siamnya rajin, maka orang Arab akan merubah pada bentuk superlatif, sighah mubalaghah, dari kata Hamid menjadi Ahmad. Beliau dididik untuk mendekat kepada Allah, dari kecil didekatkan dengan Allah, rajin mendekat kepada Allah dengan ibadah, sampai berangkat ke tanah suci Mekah, sampai jadi imam di sana, sampai jadi guru kemudian dalam madrasah Syafi'iyah di Al-Makkah Al-Mukarramah, dan sampai melahirkan murid-murid besar yang belajar pada beliau. Di antaranya ada seorang cucu Nabi SAW belajar dengan beliau, namanya Muhammad Darwish, yang setelah pulang dari kota Mekah kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu di antara anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra punya dua anak, satu Maulana Ishaq, yang kedua adalah Syarif Abdullah. Syarif Abdullah kemudian menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi yang dikenal dengan Pemenah Rasa. Menikah dengan Nyai Subang Larang, melahirkan 3 anak. Satu bernama Walang Sungsang, dikenal dengan Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Yang kedua dikenal dengan Rara Santang, lalu berubah nama jadi Syarifah Mudaim, lahir tahun 1426. Dan yang ketiga dikenal dengan Raja Senara. Nah, kakaknya atau saudaranya dikenal dengan Maulana Ishaq dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Syekh Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Syekh Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan keduanya adalah putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suami dari Fatimah Az-Zahra, putra Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ghalib bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Mahr bin Adnan bin Abdi bin Abdi bin Muqawwam bin Nafir bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihissalam. Itulah Syekh Ahmad Dahlan, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, putra Minang, yang kelak kemudian Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Guru besarnya berasal dari Minang,
dari Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Karena itu saya sungguh merasakan bahagia dan terhormat karena saya berada di seputaran ranah Minang dengan keturunan dan dari asal muasal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Semoga cahaya ilmu beliau diberikan keberkahan di kota ini dan diberikan kemuliaan kepada Bapak Ibu semua insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu.